ayo bro, kita sama-sama gede. Jadi teman-teman IPB ini coba dong, ya, pendiri Purwuratama Group anak IPB semua. Iya. Digital gua itu siapa Etani itu semua developernya anak IPB, anak-anak Ilkom, angkatan 50, angkatan 47, angkatan 48. Kalau mereka itu beda lagi karena mereka profesional, gua kasih saham golden share. Jadi gua tuh nggak ada perusahaan yang gua pribadi tuh nggak ada. Ya. Kalau dibagi-bagi sesi atau fase ya, fase 1 sih sebenarnya waktu kuliah tadi ya. Waktu kuliah itu sebenarnya gue udah merasa sayang aja nih udah jauh-jauh kita merantau meskipun masih sekolah gitu ya, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Waktu itu sederhana aja mikir, sampai akhirnya waktu itu ya sempat jualan apa tuh, setiap lebaran gua jualan tuh celana, dijual ke Payakumbuh karena memang waktu itu memang gini. Dari mana Tanah Abang? Tanah Abang. Oh serius? Meskipun nggak gua langsung yang ke Tanah Abang, jadi ada kakak kelas yang memang dia udah lama di sini ya. Gua ambil barang ke dia, terus pas pulang gua jualin. Waktu itu kan memang belum online kita ya, jadi cuman memang gua ada feeling karena memang gua kenal karakter teman-teman di rumah itu dulu, dia sukanya mode-mode begini dan biasa lah suka WKWK gitulah ya. Jadi jual barang WKWK nggak gua. WKW itu apa sih? Gua pikir Wek gitu kan, kalau WKWK, KW. Kenapa jadi WK? Aku juga bingung. Itu gua 2004 ngapain itu. Kayaknya gue itu bikin pabrik apa namanya itu nilon benang nelayan itu. Itu berantang dia jual 120.000 per bungkus. Gua bikin kawin yang 40.000 kan laku. Gua jual ke Lampung, ke Kalongan gitu kan. Iya. Kan yang penting kan fungsinya hampir sama kan. Betul. Kalau gua jual aja karena barangnya udah ada kan, jadi cari yang lebih ringkas aja. Nah itu awalnya. Nah kemudian kayaknya lebih ke ini aja deh, fase Maikina aja lah. Tadi kan udah ya fase kuliah tuh. nggak apa-apa. Jangan tahu. Ini soalnya Jual. Gua korban di flu burung pertama dulu. Karena Yang jelas bukan korban gua. bukan. Karena dulu gua waktu koas udah mulai dulu bertiga sama si Sahid, sih udah yang mitranya si Cecep waktu sampai sekarang ya. Nah itu dulu. Nah kemudian di situ kita banyak buka usaha yang sifatnya memang istilahnya apa ya, bola-bola pendek, karena memang untuk mengejar ini tiap bulan harus ada kan. Bola pendek. Karena belum ke Pelabuhan Ratu. Belum, masih pendek. Aduh, ini. Lanjut. Ya. Nah kemudian Lonjong. karena waduh jadi hilang bahan sampai tadi. Lonjong pendek. Nah kamu masih masalah bola atau masalah apa ya? Oke, lanjut. Kemudian di fase bisnis waktu itu saya harus pindah ke Cianjur, udah harus sekolah. Gua sendiri ya. Nah, gua merasa memang gini. Mungkin jadi poin penting juga mungkin ya buat adik-adik atau teman-teman yang mau usaha. Kalau gua ngerasa memang kalau sendiri itu sepi memang. Ya. Terus gua ngerasa kurang kayak ide gua ke sendiri. Kalau bertiga tuh ya meskipun bercanda ngomong kayak begini kan banyak ini bro. Banyak Ngomong nggak ada kerja. banyak yang faedah kan gitu ya. Nato dong natonya. Sentok only. Ada aja gitu yang bisa diambil gitu. Nah itu gua ngerasain banget waktu itu tinggal sendiri ya, tapi nggak berkembang lebih kurang seperti itu. Nah pas masa gua menikah juga gua palu gada sih awalnya itu. Nah waktu lo menikah merasa sendiri nggak? Awalnya merasa sendiri karena bini gua kerja habis waktu itu, kerja di Jakarta kan. Nah gua yang masih ada hubungan sama profesi waktu itu jualan obat hewan, jualan pakan ayam gua jual.
Tapi gua nggak di broiler lagi, buras. Kemudian gua bikin pakan kelinci, pakan monyet, ya benar waktu itu ya. Nah itu yang masih berhubungan sama profesi. Jadi lu pernah jual pakan ayam, kelinci, monyet. Iya, Oke. monyet. Makan monyet. Nah Itu cecep itu. yang nggak berhubungan sama profesi, gua jalanin juga waktu itu. Gua bantu teman jualan properti. Ada teman Jakarta ya. Ya meskipun nggak banyak jualannya tapi ada aja. Kemudian gue juga punya banyak teman yang punya showroom di Jakarta. Terus jualan mobil bekas juga. Termasuk gue jual juga beberapa unit tuh ke Bro Cecep, ke Bro Sahid. Ada nggak itu dia? Yang pantar-pantar warna biru tuh. Beberapa unit banyak banget nih gue beli. Oh iya, yang biru ya? Yang biru itu dari gua tuh. Ya, kalau Sahid ada beberapa lah. Itu efek ini dulu tuh nempel-nempel ke atas juga tuh. Bro, ada bro. Dia cuma mampu nempelin, Nempel aja dulu kan. nggak bisa masuk. Ada Lanjut. sini. Iya. Tempat di bahasan. Nah, kemudian ya udah tahun pertama nikah, kedua berjalan begitu-begitu aja. Nikah pertama, ada nikah kedua, itu Pertama ada aja, oh, tahun pertama menikah. oh oke. Ribut nanti nih. Nah, jadi Saya makanya gua mau dipegang Aulia bentar aja. Siapa? Jadi ini dakwah. Lanjut. nah kemudian ya berjalan bisnis itu ya, tapi perkembangannya nggak begitu signifikan yang gue rasakan gitu loh Cek, waktu itu. Kemudian malah ditambah masalah lagi waktu itu, kena tipu lagi kan. Jadi dapat uang sedikit, kembangin ke sini, ini malah rugi. Dijadiin investasi ini malah kena, sampai waktu itu di saat penghasilan minim-minim gue kena 150 juta ya waktu itu ya. Gue kirim barang nggak dibayar, bermasalah. Nah itu juga terima kasih juga karena memang bisnis kalau gue memang biasa ya, apa ya dulu ya, berbisnis berteman. Intinya bisnis sama berteman itu kayaknya sangat dekat banget. Bisnis itu adalah berteman gitu ya. Nah waktu itu yang bantu nyelamatin, artinya masalah gue tuh teman-teman gue juga gitu ya. Kasusnya di sana, kemudian juga di sini Sahid ngasih omset gua ke perusahaan dia gitu. Ya, lu utang lu berapa? Gini. Ya udah gini aja. Lu supply deh tiap bulan ke gua. Ini gitu. Akhirnya ya sampai utang gua lunas itu dari apa namanya? Peran teman-teman di situ. Cuman memang gua nggak pernah, artinya gini. Selama berteman gua sih nggak pernah minta duit kan. Lu ke si ini ya, pinjam uang juga nggak pernah, tapi artinya gue jaga aja, artinya gini, kita berteman nggak nyusahin gitu loh. Kalau misalnya ada kondisi tertentu gue bisa ikut berperan, nah misalnya dia perlu barang apa karena gue perlu ada, gue bisa supply di situ gitu loh. Tapi kurang seperti itu aja yang gue jalani, berteman sama siapa aja. Nah kemudian sebenarnya masalah kesepian itu lagi. Akhirnya gua suruh bini gua berhenti aja bekerja gitu. Nah sepi benar ya, gua tuh miskin ide karena gua ngerasa gua miskin ide gitu loh. Nah kemudian kita diskusi lah, kita ayo berbisnis berdua, mikirin bisnis karena gini, ini bisnis yang ada ini gua nggak lihat nih caranya untuk membesarkan seperti apa gitu loh. Nah kemudian gua hitung-hitung, gua ada satu yang tidak punya dibanding teman-teman yang lain. Teman itu dia kerja di Nggak bisa masuk, cuma nempel doang. nempel doang. Teman-teman itu dia masuk. Masuk dia kerja. Masuk orang. Gua enggak. Jadi teman-teman tuh punya link yang cukup banyak kayak Cecep, dia punya kenal ini, kenal itu segala macam. Karena gua startnya dulu dari ternak. Jual di pasar bro, ketemu pedagang-pedagang yang kalau ditagih nembak mulu, akhirnya di pasar itu duit mandek aja gitu kan. Nah Itu orang Padang ya dia. dan Lebih galak pasti. iya, cuman masalahnya gini, galak-galak kita pun kadang gini bro, kita bukan digalakkan di pasar tapi diakalin, ya kan. Dia gua stop kasih barang gitu, ya udah dia ngambil ke yang lain, pusing kita kan. Nah itu dia masalahnya. Sementara barang yang kita jual, gua lihat barang yang ya barang istilahnya yang umum aja. Ayam, orang punya ayam. Beda di kita apa?
kalau kita nggak bisa kasih utang lebih panjang, kalau nggak harga lebih murah, tempurnya di situ-situ aja, pegel gua juga. Iya. Akhirnya wah ini nggak kuat gua, dia bilang kan. Jadi penting kan panjang itu Panjang itu, wah jadi napasnya harus panjang kalau untuk main di di ayam itu harus panjang napasnya. Nah kemudian mulai gua berhitung di sini. Gua link nggak punya, nggak berhitung. Link gua nggak punya banyak. Berapa panjangnya gitu maksudnya? Ya. Link ya, oh bukan panjang. Ya panjang. Pantasnya nempel doang. Pantasnya nempel doang gitu loh. Aduh. Nah, itu pertama nggak punya ya. Kemudian juga gua bukan dari keluarga yang punya pundi-pundi uang cukup banyak gitu ya. Nah terus miskin banget, nggak lah masih bisa makan lah tiap hari. Oh, bedanya gitu. Kalau orang dari Sumatera tuh ya, Aha. gua masih dikasih 80.000 per bulan. Mereka mah udah 300.000. Aku loh, Iya, 97 lu dikasih berapa? 200 gua. Tuh, 200. gua aja 80.000 bro. Iya. Karena dia deket ya. Tapi Tapi kan masalah deket sama semester 1 semester 2 kan di Cidangnya. Makan kan sama, Betul. 800 sama telur. Mereka udah sama daging tuh. tapi gini bro, mungkin dibilang miskin banget enggak. Iya Bro. makanya gua bilang. Cuman miskin. Hmm? Enggak, kalau masalah makan, kita triknya juga sama dulu mah. Di nasi Padang itu kan gini. Kuah itu bumbu rendang, Semua campur. sayur. Iya, udah lengkap. Ujung-ujung nanti juga dadar sama ini kan. Tetap aja kena 900 lah 1.000 di Vilma, 800 ya lupa gua tuh. Jarang-jarang mau makan apa tuh yang lauknya daging gitu ya. Itu Bumbunya ya. bumbunya, kasih bumbu ini, ujung-ujungnya tempe juga kan begitu. Nah, dari situ kemudian gua mikir gini, tapi kita punya obsesi kita harus punya bisnis itu besar gitu. Iya. Kita nggak punya modal, nggak punya link juga karena memang udah terjebak di start awalnya begini gitu. Tapi kita harus punya bisnis yang bisa, artinya gini, mungkin pabriknya nggak gede, tapi besar dalam arti ini besarnya tuh titik banget. Luas, maksud gua luas lah. Jadi maksud gua pabrik gini, kalau susu sama ini gini tadi ya. Pabrik begini. Jadi bro, pikirnya gini, kita harus punya bisnis memang yang bisa jangkauan pasarnya itu luas. Nah itulah awalnya. Kemudian Nangis gue. akhirnya iya awal-awal tuh saya emang sedih banget sih sebenarnya. Apa ya yang kita lakukan gitu. Nah pas 2011 apa 2012 lupa gua itu awal-awal BlackBerry ya. Awal-awal BlackBerry itu. Nah yang pertama udah kembali ke bisnis orang Padang dulu. Bikin toko baju dulu. Kiranasta itu 2000 cikal bakalnya 2011 ya kalau nggak salah Ini gua. yang namanya selangkah lebih maju daripada Cina. Jadi Di depan toko Cina dagang. Di depan toko Cina, jadi dia selangkah lebih maju. jadi enggak. Iya, teman yang lain ya. Iya. Baiklah, Pak. Tapi memang benar juga. Jadi gua jualannya itu ini, gua kan kontrak dulu Ciomas tuh. Ciomas Permai. Nah, gua ngontrak itu kita gantungin aja di garasi itu. Nah, awalnya disitulah Kiranasta itu. Nah, kita termasuk orang yang awal memanfaatkan apa ya, sosial media atau apa namanya. Jadi jualan itu selain di offline di komplek itu, kita udah mikirin jualan itu kalau di sini doang, segini doang nih, nggak luas gitu loh. Nah, gua sama istri mikir, nah udah, berarti BB dimanfaatkan, teman-teman di daerah di kontak ya untuk masarin produk awal-awal kita yang kita beli doang sih di Tanah Abang itu. Nah, akhirnya berkembang lah ya, mulailah apa namanya? Kalau gua sih sebenarnya masih di belakang tuh, ini istri gua yang branding di depan. Jadi lu sekarang posisi posisi di belakang dua.
Aduh, terus lanjut. Gimana enggak ini nempel terus. Orang dia lagi serius ini tiba-tiba berubah mukanya udah. Iya. Jadi memang apa namanya? Karena gua ngerasa selama ini gua nge-brandingnya kan cukup panjang itu, Pis. Orang kenal gua kalau pesan obat, kalau pesan pakan gitu ya. Ya ngebangun istilahnya image gua itu lama gitu. Gua sayang jangan tiba-tiba gua putusin setelah 5 tahun berapa tahun gua bangun gitu. Makanya istri gua di depan di Kirana Staff. Itulah cerita. Susah dia untuk bangun aja, bayang. Nah, Itu usia berapa? 17. Biasanya 17 saja udah susah ya. lihat paling kan Hanya lagi dong. Hanya lagi dong. Gua Lagi udah mau jam 12 iya. nih. Istri ya. Nah, itu awal startnya bro. Nah, kemudian di perkembangan waktu kita mulai dari pakaian merambah ke tas. Kebetulan gua ada nyewa lahan awalnya di Tegalwaru, nyewa doang lahan. Nah, di situ memang sentra pengrajin di situ. Dan itu udah 3 keturunan kayaknya di situ. Udah Itu istri ya yang handle. cucu-cucu. Awalnya gua juga sih sebenarnya, Bro. Iya, sekarang istri. Banyakannya. Enggak, maksud gua gini, yang sekarang apa namanya? Ini apa namanya? Tas segala macam nih kan? Ya. Istri. Kalau lu mau nambah lagi, tambah istri. Ya maksud gua ke arah sana gitu loh. Lanjut. No comment. Langsung no comment. Oh. siapa apa? Nama anak gua. Oh, nama anak. Anak yang dari Nambah lagi. Ampun dah. Iya, hati-hati loh ini. Hampir semua gua gak apal datanya. Jadi My Queen ini bro berarti dia Tegalwaru. Makina My Queen itu 2000 13 kita patenkan 2013 kalau nggak salah ya. 2013 gitu. Iya. Nah, jadi lanjut ya. Kenapa kita akhirnya brand Makina itu dikenal dengan tas sekarang ya gedenya gitu ya. Karena memang perjalanan waktu kita juga lihat tuh zaman-zaman itu 2012 13 gitu tas lokal yang apa ya yang istilahnya ya cukup berkualitas kita lihat tuh masih kurang ya zaman itu ya. Nah, kita lihatnya peluang ya, kita main di sini dan kebetulan juga di sana itu ngerjain rata-rata tuh itu KW tadi ya. Jadi ada satu saat Udah bukan WK, sekarang udah benar dia. di sana tuh mereka lama tuh liburnya bro. Jadi kenapa? Gua tanya ke mereka, ternyata lagi ada razia. Nah kalau tahu gua ternyata gini, razia brand orang yang ditembakin brand orang. Ternyata itu nggak boleh. Gua dulu nggak paham banget lah awalnya kan jualin aja dari apa yang ada di sana. Nah awalnya di situlah terlahirnya. Yuk kita bikin brand sendiri. baru kita daftarkan hakinya ya. Daftarkan hakinya ya. Awalnya sih brand tembakin aja haki itu. Setelah memang kita harus kita ini ya. Iya. Nah disitulah awalnya. Dan memang platform kita itu kan memang kita online bro ya. Jadi kita sama sekali nggak ada toko toko fisiknya. Di sana pun cuma gudang ya. Nah kita fokus dari awal orang berjualan di sosmed kita manfaatkan itu. Nah itulah yang berkembang emak-emak ya sebagian besar terus terang nih yang ngejual barang kita emak-emak istilah mereka emak-emak berdaster ya. Nah itulah yang hampir di seluruh kota Indonesia yang jualin produk kita. Supaya gampang pakai daster. Nah, ya kalau misalnya sistem kerjanya kita mitra sebenarnya. Jadi karyawan utama kita sih sebenarnya nggak banyak. Gue cuma punya di gudang doang dari 15 orang. Kemudian sih yang ngerjain semuanya mitra-mitra kita pengrajin di sana. Memang yang fokus ngerjain punya kita. Dan, ya, itu sekitar 300 orangan ada lah. Ini seluruh provinsi udah Hampir semua provinsi itu kita Papua. kalau Papua
agen aja, tapi jadi kita bagi. Jadi kita bagi main cantiknya kita ada distributor, ada agen ya. Kita di pusat itu cuman dua itu aja. Kita handle agen sama distributor. Jadi udah nyampe Papua. Ada kan pemburu bungkus. Oh, pantesan tuh dibahas itu. Daun bungkus tuh dari Papua. Dari Papua itu. Teman kita Hendrikus yang itu ya, yang ke kampus. Jadi dropshipper bisa juga ya, dropshipper. Bisa. Ini di Tas daun bungkus. Enggak, gue biasanya buat toge goreng. Di Dakaramati udah ada. Cara mati udah ada. Sarung tinju. Tuh, udah paham jadi sarung tinju tuh. Aduh, kacau. Oh, enggak buat boim. Enggak, dia nggak seharian. Oh. Kan ke kebun raya. Dulu ya. Ini mulai dari desainer, Ya. produksi, Betul. semua. Betul. Investasi, Berarti investasi Betul. sekarang juga dilakukan itu ya. Betul. sekarang udah Tapi dilakukan. kelebihannya dengan Itu kita kelebihannya. ini gini kan ada juga teman Ini ya, kan Iya, ada juga teman ya. seperti ini, Dia- tapi dia lebih hanya desain. Tapi dia lebih hanya desain. Fabrikasi dia kasih Fabrikasi dia ke kasih ke pengrajin. Kerajin. Kalau bro kan Kalau ini semua ini ambil Betul. semua dari apa placement? apa placement? Memang sih sebenarnya kalau misalnya di kita semua berat bro, Hmm. beban kita terlalu berat. Terus terang sih sebenarnya Ya. di istilahnya apa ya, karyawan inti kita nggak banyak. Kemudian kita lebih banyak sih sebenarnya mulai masuk ke vendor-vendor. Akhirnya mau nggak mau kan kita harus berbagi ini juga. Apalagi masa pandemi kemarin ya. Dan di perluasan produk kita kan juga udah ngeluarin sendal nih. Sendal, dan itu juga vendornya Ciomas, pengrajin Ciomas yang ngerjain. Iya. Nah, Iya, iya. nggak jadi yang itu, nggak deal. Nah, Yang beli Itali bahan mah tetap aja. Iya, dari Iya. Cianjur itu. Keci Baduyut. nah sampai mana tadi? Enggak, tadi kan ada teman Tadi, itu, kan dia ada teman itu. kan. Karena gini ya, kita kan sebagai kita ini kan Iya. sering orang bilang, Sering siapa sih yang akan siapa sih yang akan nanti ini kan telur ayam juga nanti nanti urusannya kan. prinsipnya mana yang mau kita dahulukan? Prinsipnya mana yang mau kita dan dahulukan? mitra Apakah kita kan mitra atau misalnya kita Atau tahu misalnya jadi kalau bro kan semua. Jadi ambil nih sekarang dari di hulu ambil nih sekarang dari faktur di dunia itu ada nah kenapa pada sampai itu kenapa Gua hilir dulu sebenarnya bro. Jadi barang yang ada gua jualin dulu sebenarnya. tapi kenapa pada itu sampai Nah, tapi kenapa Karena itu tadi ya, kita waktu itu memang belum lihat produk lokal memang yang untuk segmen ini sebenarnya mungkin subjektif ya. Kita aja nggak ketemu mungkin, jadi kita nggak lihat tuh. ya Yang di atas ini ada, tapi juga nggak banyak. berarti Nah. mungkin ini lebih bisa kita atur kualitasnya bro ya Betul. oke Satu lagi, tas lokal ini identik sama tas murah, ya ya 50 ribuan. Iya, iya. Jadi ada gap nih, di yang 500 ribu sama 50 ribu. oh Kita main di celah di situ. ya Celah, Serius saya. Lemah. obrolannya celah. Terus lanjut. Jadi awal susah Lelah. ininya. Celah cewek lelah. Oh, lanjut. Iya, tenang, jangan. Ini buat tapi kan ini udah bagus nih kualitasnya bro ya jadi kalau mahal kita dianggap berapa kalau sintetik sih di kisaran 450-an lah ya, 500. gue sebenarnya gini loh bro Iman ya ini walaupun kita orang IPB ya boleh dong kita istilahnya compare gitu ya kenapa kan ibu-ibu pejabat ibu-ibu sosialita gua kadang-kadang kalau ke saudara gitu ya Iya. ada yang beli tas sampai 125 juta Betul, 300 betul. juta Mau tapi kan itu dari luar Betul. iya kan Betul. di Indonesia kenapa gitu loh nggak bisa ya produksi gitu dan kenapa nggak laku dijualnya keluar soalnya. iya kan itu kan Bang. Itu kan bisa saja istilahnya something wrongnya gitu ya jadi Iya. bisa saja memang di kita masalahnya saya kira di Segmen. endorse atau kemampuan jualnya kan gitu ya Enggak, atau atau bahannya dari kita ada semua bahan ada di Indonesia atau mindset. brand Mindsetnya masih itu bisa Iya. diubah masih ke sana. nah, mungkin ya bisa saja bro gue nih
walaupun kita tadi sambil bercanda gitu ya, Betul. gua sebenarnya menyimak kemampuan Bro Cecen berkawan dengan artis. Bro mungkin juga harus kayak gitu. Bahaya. Harus berkawan dengan Tapi dengan berkawanan saya udah Jadi artis. sudah berhasil ya. Jadi gini, kadang gini bro, gua ngerasain mungkin banyak yang kalau teori bisnis gua sih nggak begitu inilah, nggak Iya, begitu mahir lah. Banyak teman-teman yang lebih mahir. Heeh. Tapi gua ngerasain kadang gua banyak ngalamin hal ajaib aja sih kalau menurut gua Iya, misalnya. iya. Dalam arti begini, semuanya itu nggak bisa eh, teori matematik semua. Karena gua udah pernah juga jalanin seperti itu ya. Heeh. Nggak sepenuhnya juga bisa begitu. Misalnya begini, branding kuat gitu ya, endorse segala macam gitu. Gua juga ngerasain ada beberapa teman gitu, itu kenceng, viral gitu ya. Habis itu enggak. Nah, gua ngerasain dan gua pilih gini. Kalau sistem kayak gitu, gua pun nggak sibuk karena ini kan bukan konveksi gede gitu ya. Iya. Nah, gua lebih ambil yang sifatnya gini, barang itu stabil aja. Jadi bikin aja yang bagus, nggak usah bikin apa istilah, nggak usah takut, bikin aja. Yang penting yakin itu barangnya bagus. Nanti dia akan ketemu aja TM dia yang cocok. Kalau ya itu yang kita jalani akhirnya banyak penjualan di Maikina ini bro. Misalnya Chris beli itu waktu itu kan, ini apa sih gitu. Pak, Kasih. oh dikasih ya. Si Vina yang waktu itu yang ikut jualan punya gua ya. Juga mau. Nah, abis itu gini, dia lihat bro barang itu. Ini buat gua semua Suka. kan? Ternyata temannya juga suka, bagus ya jahitannya ini ya. Mau kasih siapa? Udah, gak proses udah jualan aja sekalian. Nah, lebih banyak terjadi di gua itu seperti itu, termasuk foto-foto. Foto itu bagusnya baru kemarin doang karena udah punya fotografer sebelumnya. Handphone doang, handphonenya juga nggak canggih-canggih. Satu lagi model gue dipakai kan. Yang mana tuh? Lupa dia. Iya. Udah syariah. Oh iya. Suka lupa lu ya. Terus lanjut. Alhamdulillah tuh habis di Madinah melejit ya. Berkat ini juga semua kecap dulu. Melejit. Madinah. Iya, karena diposting di mana-mana kan sama jaringan Madinah kan. Mungkin. Jadi begitu. Oke. Lo berdua bisa jualan lo di IG kita kreatif. Ya 34. Follow dulu dong. Follow dan kita kan harus bantu juga dong. Kita yang jadi artis kreatif 34. Oke. Gantian. Siap. Kayak gini misalnya gini, ya gue ngerasain juga ya bro ya. Cuma kan gue bisnisnya pabrikasinya di alat berat gitu ya, alutsista gitu ya. Tantangan terbesar itu memang saya kira yang pertama bagaimana meyakinkan pasar, Betul. ya kan? Terus yang kedua memang di kita rata-rata pembelinya itu kan masih di pemerintahan. Nah ini kita mau tanya juga ini, kalau bro sendiri gimana? Misalnya ke Kementerian UMKM. Betul. Sekarang itu kan ada apa saya tuh apa misalnya kalau lah misalnya nih ya, kalau misalnya kita ada berapa 500-an kabupaten kota, ya kan? Ya. Semua pakai produk-produk lokal itu terasa nggak nendangnya kementerian? Karena saya kira ini kan masuk UMKM IKM. Iya, betul. Masuk nggak dari program-program pemerintah? Mungkin ya, cuman memang karena dari awalnya kita bergeraknya memang istilahnya tidak di situ bro ya. Jadi memang pasarnya memang pasar yang apa ya, masyarakat yang jadi bukan korporasi, bukan pemerintah. Jadi kalau menurut gua sih sebenarnya pasar kita itu benar-benar objektif deh. Jadi dia beli barang itu karena memang barangnya gitu loh, bukan karena gua temenan sama dia order ke gua, enggak gitu loh. Jadi akhirnya terbentuk ya, mereka sebutlah diri mereka kinis. Artinya dan rata-rata mereka punya itu enggak ada yang punya satu bro, ada yang 5, 10 ya. Jadi setiap kita launching itu Kini iya. fans club. Ya semacam itulah mereka bikin ya. Oh, kini. Kekinisan. Ini dia, Perempuan pasti kan? dia temannya istri gua. Di grup-grup sekolahan itu kan kami kan satu sekolahan tuh. Betul. Ini makanya waktu gua undang si Iman kan,
Istri gue bilang, ini jangan-jangan suaminya teman saya gitu. Kinis ya. Gitu. Jadi maafnya dia udah bikin ini ya memang. Udah bikin apa? Pecinta inilah gitu ya. Itu kan bagus. Tinggal mungkin tinggal dibesarkan. Rambut gue udah kinis. Klinis, gejala klinis. Bro Iman kan berarti kalau diproduksi anak FKH loh, kedokteran hewan bisa produksi kan berarti udah kuasai kalau produksinya kan? Iya, akhirnya gue berbagi tugas lah sama istri gue yang handle produksi, ya Emang iya kan? marketingnya, Handle brandingnya. produksi dia kan emang. Kenapa? Emang handle produksi kan? Gua Nggak mungkin lo kan? produksi malah Oh, gua. produksi lo. Karena Balik. hubungan sama banyak mamang-mamang kan, sama karyawan. Apa mamang. Nggak, artinya kalau karyawan lebih ini kita cowok kan daripada itu. Nah, Ngerti gue kenapa dia jadi itu yang produksiin kulit-kulit. sementara jaringan pemasaran kita sebagian besar itu hampir 300-an agen dan distributor itu kan cewek semua. Nggak tahu tuh, pada nonton nggak? Harus katanya, kata Sylvie harus. Nggak usah lah jaga Sebenarnya beneran. gua di Maikina sendiri nggak pernah tampil. Pokoknya kecuali misalnya gathering ada di Jawa, gua ada nemenin. Tapi yang selalu misalnya di Maikina sendiri kan di podcastnya Maikina istri gua yang Nggak pernah tampil tapi selalu hadir. dia Asik. di belakang. Enggak gue main doang. Gitu. Cep, udah itu. Kenapa? Oh enggak. Ya ntar lama-lama Kalau kita sebenarnya ini kita selain ada tim itu sebenarnya lebih ke sebenarnya selera Ya. istri. Istri yang ngajak kita ya, yang ngajak. Ini sih sebenarnya enggak juga. Jadi gua banyak yang sebenarnya mungkin secara teori mungkin enggak sama juga, bro. Maka gua bingung juga. Misalnya gini, kita ikutin selera. Jadi sebenarnya ngapain sih istri lo semua kayaknya? Pantesan istri lo suruh stop kerja. Kan supaya kayak ide tadi. Oke. Jadi gini, maksud gua baru satu istri. apa namanya? Model kita ngikutin Gila, selera dia serius customer. banget nih. Kan kita enggak, bro. Ya. Jadi kita diskusi, gua istri, gua masih ikut diskusi ya, karena nanti kan gua yang menerjemahkan ke apa tuh tim gua. Oke. Ganti. Nah, Gue pengen lihat aja. alhamdulillahnya, jadi kita itu istilahnya setiap bikin itu kita kacamata kuda aja kita nggak pernah. Misalnya di pasaran nih rata-rata 200 gitu ya. Kita menyesuaikan 200 enggak. Jadi kita bikin seenaknya aja. Suka kayak begini nih. Berapa nih? Modal aja 200 ya udah. Ini untuk 400.000. Kita malah kita yang setir itunya gitu loh. Termasuk kemarin kita sempat viralkan juga dompet apa tuh handphone itu sempat viral juga kemarin itu ya. Kan yang ini yang satu lagi ada Mika-nya itu loh. Iya. Nah, itu kita tes pasar waktu itu ternyata rame kan. Nah, itu kita produksi ternyata di luar dugaan. Itu sampai di atas 50.000 sekali bikin tuh itu. Dan itu menginspirasi juga beberapa kompetitor yang lain untuk wah sekarang main casing kayak gitu. Tapi mereka kan harusnya harga di bawah kita karena memang Kita tuh jadi begitu. Dan akhirnya gua nggak tahu itu bertentangan sama teori apa gimana. Akhirnya kita jalanin yang itu aja. Viral nggak? Kalau viral oke. Kalau nggak ajar lagi yang lain. Jadi begitu mainnya. Jadi akhirnya kita Maikina ini punya identitas sendiri aja. Oke. Jadi begitu. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.